Halo, perkenalkan nama saya Agnes Wahyuningsastuti. Di sini saya akan membawakan katekese umat dengan tema Maria pelaku kehendak Allah yang terdapat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Gagasan dasar dalam katekese umat ini, umat diajak menyadari akan peranan Bunda Maria sebagai pelaku kehendak Allah. Peranan Bunda Maria ini oleh bapak-bapak gereja dinamakan Bunda Allah yang suci sempurna. Mereka memuji Dia sebagai yang bersih dari segala dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Diharapkan melalui pertemuan dan renungan Injil Lukas ini, umat semakin menghayati akan peranan Bunda Maria sebagai pelaku kehendak Allah. Bunda menjawab tawaran Allah dengan ketaatan iman dan percaya bahwa dalam Allah tidak ada yang mustahil. Semoga kita semua semakin berani untuk ikut terlibat dalam tugas pelayanan sesuai kehendak Allah. Dan untuk renungan dalam firman, pendalamannya, siapakah Maria yang dikisahkan dalam Injil Lukas ayat 26 sampai 28? Maria, seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas, adalah seorang perempuan, gadis biasa. Maria tinggal di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ia adalah seorang perawan yang bertunangan dengan orang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Maria sebagai seorang gadis yang masih perawan mendapat tamu yang tak dikenal, yaitu malaikat. Maria disebut oleh malaikat bahwa dirinya orang yang dikaruniai dan Tuhan yang akan menyertainya. Apa yang terjadi pada Maria mendengar kabar malaikat ayat 29-30. Pada saat malaikat menyampaikan salam kepadanya, Maria terkejut mendengar perkataan itu dan menjadi bingung. Lalu ia bertanya ke dalam hatinya, apakah arti salam itu? Pada saat Maria gelisah merenungkan pertanyaan yang aneh itu, malaikat menasihati kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Perawan Maria dinyatakan seorang yang percaya kepada Allah, maka beroleh kasih karunia. Dan apa yang dikehendaki Allah terdapat diri Maria. Ayat 30-33. Allah menghendaki Maria melakukan seperti pesan yang disampaikan oleh malaikat, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria hendaknya menamai dia Yesus. Malaikat tersebut juga menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas karunia keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apakah hati kita selalu terbuka terhadap sabda Tuhan yang kita dengar saat ini? Dan apa yang dipikirkan oleh Maria, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 34-37. Maria menyadari bahwa dirinya belum bersuami. Maka tidak mungkin ada yang mengandung, apalagi dikandung akan menjadi seorang tokoh dalam masyarakat. Ia bingung dan bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Ternyata Allah mengutus Roh Kudus kepadanya. Dan kuasa Allah, aku belum bersuami, yang maha tinggi akan menaunginya. Dan anaknya akan disebut Kudus, anak Allah. Bagaimana Maria menanggapi kabar malaikat? Ayat 39. Kabar dari malaikat itu menjadi cambuk iman Maria. Ia diuji akan ketulusan mengikuti kehendak Allah. Meski hati Maria
merasakan kekhawatiran itu, tak percaya bahwa Allah akan membantunya. Ia pun menyatakan imannya sesungguhnya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu dengan memberikan persetujuan kepada sabda Allah, Maria menjadi bunda Yesus dengan segenap hati. Ia menerima kehendak Allah yang menyelamatkan tanpa dihalangi satu dosa pun. Demikian katekesi umat dari saya. Terima kasih.